Shalom. Gak ada yang jawab. Shalom. Oke, saudara, bulan Februari ini setiap saudara kita akan belajar sama-sama. Tentunya saudara sudah tahu bulan ini kita belajar tentang firm foundation, tentang bagaimana kita punya fondasi. Karena kita rindu setiap kita pemimpin tempat ini rindu supaya saudara boleh dibangun dengan fondasi yang baik. Itu sebabnya kalau bulan Januari saudara sudah belajar bagaimana memulai segala sesuatu bersama Tuhan, starting right, gitu ya. Memulai dengan firman, memulai dengan apapun dengan Tuhan. Di bulan ini kita akan belajar tentang bagaimana saudara punya fondasi yang baik. Karena saudara, kalau kita punya fondasi yang tidak benar, saudara, apapun yang kita bangun pasti akan hancur. Itu sebabnya saudara, bulan ini kita beri tema tentang fondasi. Nah saudara, tentunya kalau bicara fondasi, ini keluar sedikit dari khotbah saya hari ini. Ini bicara tentang saudara, kalau pernah dengar cerita tentang bagaimana orang membangun rumahnya. Yang di Alkitab satu membangun di pasir, yang satu lagi membangun di batu karang. Saudara, kebiasaan di bangsa Israel, mereka zaman dulu suka membangun rumahnya itu di sungai-sungai, pinggir sungai. Jadi mereka bangun tuh, kalau arsiteknya males gitu ya, mereka bangunnya itu di pinggir-pinggir sungai, kemudian bangunnya itu dari tanah-tanah liat gitu. Itu kebiasaan di zaman Yesus memberikan ilustrasi. Kenapa? Karena mereka males. Karena mereka mau cepat, yang penting punya rumah. Jadi mereka bangun aja dengan cara instan, bangun dengan tanah liat. Nah, akibatnya ketika hujan datang, mereka suka bangun rumah di sungai. Aliran sungai itu makin besar, sehingga otomatis semua yang mereka bangun itu rumah yang mereka bangun itu tergiras oleh air dan akhirnya hancur. Tapi orang yang bijaksana, orang pintar, orang pandai, mereka membangun rumahnya itu di atas batu karang. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka tahu kapan saja hujan dan badai itu akan datang. Itu bicara apa? Bicara kita membangun bersama Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya mau mengajak saudara membangun hidupmu, membangun karirmu, membangun pelayananmu, membangun apapun keluargamu. Mari kita bangun bersama Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya saudara, saya beri tema tentang is there any easier way? Adakah jalan yang lebih mudah? Setiap kita pengen jalan yang lebih mudah, saudara. Nah, memang saudara, kita hidup di era yang serba instan, saudara. Ya, sekarang iklan TV lagi heboh ya. Mau bakso gitu ya, tiba-tiba jatuh kan saya. Oh, pernah nonton iklan? Kayaknya nggak pernah nonton TV baca. Ya, ada kan iklannya malam-malam lagi selimutan suami istri, kan istrinya bilang mau bakso gitu, tiba-tiba gerobak bakso jatuh di atas ranjang gitu ya. Tentang mie instan rasa bakso gitu ya. Kita hidup di era yang serba instan. Mau kopi instan, mau susu juga susu instan, sereal instan gitu ya. Yang kalau bisa kocok 1 menit jadi, kalau bisa 1 detik jadi gitu ya. Dan kita tahu banget bahwa semua yang instan itu tidak enak sebenarnya. Saudara, kopi yang terenak itu bukan kopi yang instan sebenarnya. Kopi yang paling enak adalah kopi yang digiling dari biji kopi, yang dijemur sekian lama. Amin, oke. Saudara, yang dijemur sekian lama mengalami proses yang panjang sampai akhirnya menjadi sebuah kopi. Dia mengalami sebuah proses yang panjang. Saudara, kalau saudara mau menemukan hidup yang indah, hidup yang enak, saudara harus menjalani proses yang tidak enak untuk menemukan yang enak. Itu sebabnya saudara, penting sekali kita mengalami proses. Terakhir ini saudara, ada sebuah penemuan, saudara, penemuan tentang sebuah project instan, saudara. Ada baju yang lagi didesain, saudara, yang tidak harus dicuci, tidak mendatangkan bau. Saudara, kalau pakai baju ini selama 100 hari, saudara, baju ini tidak akan kusut, tidak usah disetrika. Dalam 100 hari, saudara, baju yang sama, saudara beli cukup satu baju, saudara bisa pakai 100 hari. Ini penemuan terbaru, saudara. Nah, saudara bisa bayang kalau kita mau traveling 1 bulan, ya, 100 hari berarti 3 bulan. Saudara nggak usah bawa koper saudara penuh, cukup 1 lembar baju yang tidak akan kusut, tidak perlu dicuci. Saudara, dunia menjanjikan begitu banyak cara yang cepat, cara instan, cara yang paling efisien. Saudara, tentu itu nggak salah. Tapi saya harus mengerti bahwa di dalam menemukan janji Tuhan, tidak menemukan mujizat Tuhan, ada sebuah proses kehidupan yang harus dilalui. Ya, setuju? Bilang amin. Nah, saudara, tentunya setiap kita nggak suka proses, betul? Kenapa? Karena bicara proses itu bicara penantian. Kita maunya cepat gitu ya. Kalau saya, ini pengalaman pribadi saya, ini kebiasaan saya, saudara. Ini saya mesti belajar untuk menang dari ahli. Saya nih orangnya mau serba juga cepat, saudara. Ya, orang dominan tuh kayak kuda, saudara ya. Ya, ciri orang dominan tuh kayak gitu. Mau cepat gitu ya. Jadi saya kalau bawa mobil, saudara, misalnya sekarang kita di sisi Kuningan, misalnya lagi di Kuningan.
Misalnya kita mau ke Grogol ya, saya mau ke Grogol. Saya tuh sudah membayangkan Grogol kondisinya seperti apa, sudah membayangkan di pikiran saya Grogolnya. Saya tidak membayangkan nanti mesti masuk tol, enggak. Jadi karena settingan saya sudah Grogol, otomatis saya bawa mobil cepet banget saudara. Ya saya mesti belajar tuh bertobat di area ini. Ini sebabnya saya mobil saya nggak ada stiker abal listrik. Karena kenapa? Karena di pikiran saya nggak mikirin lagi perjalanan nikmatnya perjalanan menuju Grogol. Yang saya hanya setting itu gimana cara cepat sampai Grogol. Jadi kalau boleh ada mobil yang didesain kayak mesin Star Trek gitu ya, kita duduk, kita sampai Grogol. Nah itu enak banget gitu ya, nggak usah kena macet gitu ya. Kalau saya membayangkan suatu saat punya mobil mungkin bisa keluar baling-baling dan terbang di atas kemacetan Jakarta itu. Ya, kita maunya cepat, serba cepat. Nah, cuma masalahnya di dalam hidup kita saudara, cara Tuhan nggak begitu. Nah, kenapa saudara kita perlu setia di dalam proses? Definisi setia dalam proses bagi saya adalah sebuah perjalanan hidup. Katakan sebuah perjalanan hidup yang tekun dan sabar, yang berujung kepada mujizat. Sekali lagi, setia di dalam proses adalah sebuah perjalanan hidup yang tekun dan sabar, yang berujung kepada mujizat. Saudara, waktu saudara setia menjalani sebuah proses, saudara bukan sedang menjalani hidup yang hampa, nggak ada arti. Saudara sedang sebenarnya dalam perlahan-lahan, saudara sedang mengumpulkan perkara-perkara kecil yang mungkin nggak ada artinya. Tapi saya tidak tahu bahwa di dalamnya Tuhan sedang merajut hidup saudara, menjadikan sebuah bentuk yang sangat indah. Waktu kita ganti penyembahan, saya dapat sebuah inspirasi tentang satu hal ini. Saudara, bukankah kita waktu kita menjalani hari kita setia menjalani hidup kita hari demi hari, kita seringkali merasa nothing happen gitu. Nggak ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Bangun pagi, baca firman mungkin gitu ya, karena cepat-cepat 5 menit atau 2 menit gitu, atau nggak tahu ya saudara setiap kita. Soalnya pergi hari-hari demi hari lalui. Ya satu besok begitu lagi, besok begitu. Tapi dengar baik-baik, waktu saya duduk situ menyanyi. Waktu kita jalani hari-hari kita sepertinya nggak ada apa-apa yang spesial, saudara tetap kerja, saudara tetap menabung, saudara tetap mungkin ketemu orang, ketemu klien, saudara tetap mungkin hari ini berdoa sama Tuhan. Sepertinya nggak ada yang terjadi. Saudara mungkin sedang berdoa untuk punya anak, sudah doa 3 tahun, 5 tahun, nggak tahu berapa tahun doain buat kesakitan saudara, saya sudah doakan, nothing happens. Dan saudara terus melakukan itu tiap hari. Tanpa saudara merasa itu jadi udah biasa. Nah, tapi Tuhan bilang gini sama saya, berapa banyak di sini saudara bisa lihat dimensi roh? Angkat tangan. Dimensi alam roh. Berapa banyak bisa lihat dimensi alam roh? Bisa lihat? Tiap hari lihat dimensi alam roh kebuka gitu. Bisa lihat? Kalau bisa dukun pasti profesinya. Kita nggak selalu bisa lihat dimensi alam roh. Ada masa kita bisa peka lihat, ada masa kita. Tapi waktu kita lihat dimensi alam roh, seringkali kita pasti bisa lihat ada tangan-tangan Tuhan yang besar sedang bekerja dalam hidup kita. Jadi waktu saya bisa bayang, waktu saya menjalani hidupmu setiap hari yang sama itu, engkau nggak sadar bahwa di balik engkau nggak sadar itu ada tangan Tuhan sedang menenun. Waktu engkau ketemu klien, Tuhan sedang tenun di sana. Waktu engkau sedang berdoa sakit, Tuhan sedang tenun di sana. Waktu engkau sedang menjalin hubungan dengan seseorang, Tuhan sedang menenun di sana. Engkau nggak pernah tahu. Tapi lakukan banyak. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti menabur, karena engkau nggak tahu. Bukan berarti hari ini kalau petani menabur dan nggak ada hasil dia nggak mau menabur lagi. Kita harus terus menabur. Tapi kita nggak tahu bagian mana Tuhan sedang tenun. Yang setuju bilang amin. Ada tangan misterius Tuhan yang sedang bekerja. Nah saudara, mengapa kita perlu setia di dalam proses? Karena ada 3 hal yang membuat kita perlu setia di dalam proses. Yang pertama adalah saudara, proses adalah cara kerja Tuhan. Katakan proses adalah cara kerjanya Allah. Kita saudara, setiap kita seringkali dalam hidup kita, waktu kita mengalami proses yang enak, mungkin waktu kita melayani, kita ngalamin konflik, kita rasanya udah mau nyerah, kita mau tinggalin. Seringkali mungkin kita ngalamin itu. Waktu di dalam membangun sebuah hubungan gitu saudara, mungkin suami istri udah konflik tahunan, isunya itu aja gitu ya. Mungkin hal-hal yang terus menerus, misalnya suami tipenya rapi banget ya. Saya punya mentor saya, kalau dia mau berangkat luar negeri ya, travelingnya, dia tuh
istrinya tuh yang bisa ngepakai kurang lebih 1 hari 1 malam gitu. Karena rapi banget, semua tertata dan rapi. Nah, dia sendiri adalah orang yang seperti ini. Dia adalah orang yang kalau ada apa-apa tinggal berangkat aja, bawa koper 1 atau bawa baju 3 lembar juga jalan aja. Dan itu selalu jadi konflik. Setiap kali mau pergi pasti jadi konflik. Banyak kita seringkali mungkin konflik yang sama. Dan itu membuat kita kadang-kadang menjadi lelah. Nah saudara, dan akhirnya saudara kita memilih untuk berpisah. Banyak sekali pernikahan yang kita memilih untuk berpisah karena udah capek. Betul? Selalu capek. Mungkin kita udah berdoa, kita udah capek. Mungkin kita waktu ngalamin proses konflik, kita juga udah capek, kita mau keluar. Waktu kita melakukan sebuah bisnis, saudara, di dalam bisnis ada hal-hal yang masa-masa menabur. Masa-masa kita namanya masa berdarah, masa nangis. Ya, masa nangis. Ya orang udah lihat orang sukses tuh, ya hebat banget dia sukses ya. Enak banget dia kamu udah sukses. Masalahnya tahu nggak? Menangisnya dia di malam hari itu. Tahu nggak air mata dicucurkan? Nah saudara, ada masa-masa kita, masa-masa susah. Dan banyak orang waktu ketika dia masa susah, masa-masa prosesnya, mereka memilih untuk keluar dari proses. Nah, saya mau katakan hari ini, setiap kita punya kebebasan nggak untuk memilih keluar dari proses? Punya kebebasan? Bukankah kita banyak kadang-kadang memilih untuk nggak mau di dalam proses lagi? Udahlah, saya pergi kan. Saya nggak mau, nggak enak. Ya siapa yang bilang enak? Memang nggak enak. Kita memilih untuk keluar dari proses. Tapi saudara, saya mau katakan, Allah memiliki kedaulatan untuk mengembalikan kita ke dalam proses itu sendiri. Katakan, kita bebas memilih untuk keluar dari proses, tapi Tuhan punya kedaulatan akan mengembalikan saudara ke dalam proses itu. Nah saudara, kalau begitu ceritanya kan gak seru banget saudara. Saudara udah berjuang menjalani sebuah proses, lalu saudara udah mau nyerah, saudara keluar dari sebuah proses itu. Terus saudara pikir, saya gak perlu jalan ini. Gereja banyak, kantor banyak, kenapa saya mesti perusahaan banyak, kenapa saya harus terus ada di sini? Yang sedang mau hubungan mungkin, saya bisa menikah dengan siapapun, udahlah, go ahead lah, bubar aja lah. Cewek banyak, cowok banyak. Yang sedang menikah, bisa aja, bisa, kenapa kita mesti sama-sama? Pendeta aja ada yang bisa. Udahlah, capek lah gitu. Selesai aja lah gitu. Tapi dengar baik-baik saudara. Saudara boleh keluar dari proses itu, tapi Tuhan akan bawa saudara kembali ke dalam proses itu. Akhirnya saudara, apa yang kita alami, kita buang waktu. Sama seperti bangsa Israel, mereka jalan di padang gurun. Itu hanya butuh, itu seperti rute Jakarta ke Semarang. Itu hanya butuh 40 hari buat sampai. Tapi bangsa Israel harus jalan berapa tahun? 40 tahun. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak mau setia dalam proses. Coba bangsa Israel waktu ngalamin kelaparan, terima kasih Tuhan. Mungkin jadi cepat ya 40 hari itu. Mungkin waktu mereka lagi nggak ada air, mereka Tuhan kau tetap kami percaya kau baik. Dan nanti sometimes saudara, di dalam hal-hal dalam hidup kita, banyak hal kita nggak banyak hal dalam hidup kita rasa why? Kalau saya tanya saya cuma masih ada why? Kenapa Tuhan? Mungkin banyak kita hari nanya kenapa Tuhan? Tapi mungkin hari kita harus belajar satu hal. Tuhan, kamu nggak hutang jawaban sama saya. Saya hanya mau percaya sama Tuhan. Amin. Dan waktu kita bilang itu saudara, 40 tahun ganti 40 hari. 40 tahun yang kau alami berubah jadi 40 hari. Karena kau bilang Tuhan, kau tidak perlu memberi jawaban buat saya. Saya butuh percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan, kau Bapa yang baik. Amin. Si saudara teduh sekali apa karena ngantuk atau karena memang sedang mengalami juga. Oke saudara, yang itu cara kerjanya Tuhan. Kita nggak bisa keluar dari proses saudara. Perhatikan orang-orang yang ngalamin proses, mereka adalah orang-orang yang sangat kuat, orang-orang yang sangat menjadi inspirasi buat Bapak. Saya bisa belajar dari hidupnya Daud dan Salomo. Daud memperoleh kerajaannya setelah dia ditabiskan jadi raja. Daud adalah seorang pribadi yang gak langsung terima kekuasaan kerajaan itu, tahta kerajaan.
Tapi dia harus ngalamin proses, dia harus ngalamin buah adulan, dia harus ngalamin namanya dikejar-kejar Saul sampai mau dibunuh. Itu sama seperti saudara dalam hidup kita mungkin hari ini kita dikejar-kejar oleh orang yang paling berkuasa, oleh presiden mungkin mengeluarkan seluruh kekuatannya membunuh saudara. Saudara bisa bayangkan hidup seperti itu stresnya tingkat tinggi. Mungkin kolesterolnya Daud naik juga, karena orang kalau stres kolesterolnya naik. Ya. Mungkin Daud lebih gemuk akhirnya, gara-gara stres kejar-kejar saudara. Itu mungkin lahirnya pegal-pegal karena stres kan. Saudara bisa bayangin seluruh kekuatan mengejar, dan untuk dia dapatkan itu kerajaan itu tidak mudah. Dia harus jadi orang gila. Dan saudara hari ini di dalam setiap generasi dari zaman dia dan sampai hari ini saudara, bukankah nama Daud selalu disebut-sebut sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang yang dekat dengan hatinya Allah, sebagai orang yang mendedikasikan seluruh kecintaannya pada Tuhan. Daud jadi inspirasi dari generasi dia hidup sampai hari ini. Kalau saudara ingin punya nama yang dikenal, bukan karena populer, tapi karena apa yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Jalani proses. Tapi gimana Salomo? Salomo mengalami proses. Salomo anak seorang raja dari Daud yang tiba-tiba terlahir, langsung jadi anak raja. Dan kekuasaannya diberikan begitu saja. Salomo tidak mengalami sebuah proses. Dan bukankah kalau hari kita lihat hidup Salomo dengan Daud, inspirasi terbesar tetap adalah pada pribadi namanya Daud. Setiap orang kalau bersaksi, Tuhan bilang saya seperti Daud. Tuhan bilang saya mau dijadikan seperti Daud. Sampai orang memilih anaknya menjadi David, Daud. Jarang, ya bukan berarti mendiskripsikan Salomo, oke? Tapi Daud lebih banyak yang jadi populer. Kenapa? Karena dia membangun sesuatu di dalam proses. Saudara, jangan pilih jalan yang mudah, pilih jalan yang sulit. Karena cara itu di dalam kehidupan saya ada beberapa kali saya perhatikan Tuhan, saya merasa ada kesempatan untuk menjadi promosi, tapi saya memilih ini belum waktu itu. Saya suka setiap kali ada kesempatan promosi atau tawaran yang baik, saya selalu tanya Tuhan, sudah waktunya belum? Dan kalau saya feel di hati saya belum waktunya, saya memilih Tuhan, saya mau adulan. Saya memilih adulan saya. Nah saudara, itu yang pertama. Kedua, saudara, kenapa kita harus setia pada proses? Bagi Tuhan tidak tertarik kepada proses. Tuhan tidak tertarik kepada hasil. Tuhan tertarik kepada proses. Saudara, yang kedua adalah saudara, kenapa kita harus setia kepada proses? Karena proses itu adalah harta karakter yang sedang dibangun di hidup saudara. Saudara, di dalam pertandingan sepak bola, saudara, berapa yang saudara suka nonton bola, saudara? Lagi mau Piala Dunia, kok nggak banyak suka nonton bola ya? Saudara, di dalam pertandingan sepak bola, saudara, yang paling menarik adalah bukan waktu gol terjadi. Memang ada beberapa gol yang menarik, saudara. Yang kalau saya bilang gol-gol yang nggak masuk akal, dari tengah-tengah lapangan, gol gitu ya. Tapi saudara, di dalam pertandingan sepak bola, walaupun saudara ada gol-gol yang cukup indah yang menarik saudara, tetapi yang paling menarik di dalam menonton sepak bola sampai seru adalah ketika proses menggiring bola itu begitu susah payah. Waktu seorang pemain jatuh, disengkat, dia loncat, ya, disikat, enggak, masih jatuh, bisa bangun lagi, dan akhirnya gol. Yang paling menarik di dalam pertandingan itu adalah proses di dalam perjalanan menuju gol. Saudara, saya pikir buat Tuhan mau memberikan hasil bagi hidup saya seperti membalikkan tangannya, memberikan anak itu seperti memberikan tangan, memberikan pasangan hidup seperti membalikan tangan. Tapi pertanyaan adalah kenapa Tuhan belum memberikan itu? Saudara, setiap kali kita berdoa kita mesti tanya gini, apakah saya sudah cukup siap mendapatkan ini? Saya suka renungin loh saudara. Saya berdoa buat sebuah berkat dan saya suka bayangin, kalau saya terima ini, apakah karakter saya cukup mampu menampung berkat ini? Apakah saya ketika terima ini saya nggak lupa Tuhan?
Apakah saya terima ini, saya masih mencintai dia? Amin. Jadi kalau saudara belum dijawab, saudara, mungkin udah waktunya nanya, Tuhan kenapa? Kenapa saya belum dijawab? Yang kedua, saudara, harta karakter. Saudara, di dalam padang gurun, saudara akan dibentuk karakternya. Pokoknya gini, bicara hasil itu mah perkara kecil. Jadi hari ini sisi ingat, fokus hidup saudara bukan membangun hasil. Walaupun dunia melihat hasil, walaupun dunia melihat performance, fine, itu hanya bonus dari sebuah proses. Bilang, hasil adalah bagian dari proses. Hasil ada akibat proses. Jadi saudara nggak usah terlalu kagum dengan sebuah proses, dengan hasil. Bukan saudara mungkin lihat orang, kok dia bisa sukses begitu? Dengerin dulu prosesnya ya. Oke? Kalau pajaknya digelapin, saudara nggak gelapin pajak, ya wajar lah. Saudara untungnya lebih dikit dari dia. Saya ngerti. Ini saudara jangan kagum sama, wow. Dengerin dulu, ceritain gimana? Terus tanya dia, ceritain secara jujur. Saudara, ukuran di surga, ukuran kita hari ini, bukannya di dunia. Cerita belum selesai. Penghakiman ada di surga. Karena cerita ini belum selesai, saudara. Ukurannya nanti apa yang Tuhan bilang sama hidup kita, itu yang paling penting. Bukan apa yang orang mau bilang sama hidup kita. Dan hari ini, saudara, waktu kita ngalamin proses, kita seperti berjalan padang gurun. Nah, soal kita belajar bangsa Israel, Ulangan 8 ayat 16, mari kita baca. Kita baca 2-3. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Kenapa saudara kita ngalamin padang gurun? Hanya untuk membentuk satu, kerendahan hati. Saudara, kapan saja kita bisa naik di puncak, tapi yang bisa menjaga kita tetap ada di puncak yang keberhasilan itu hanya sebuah kerendahan. Saudara, saya ingat banget sebuah inspirator buat saya itu John Suk. John Suk itu adalah seorang pengkhotbah yang sangat luar biasa. Dia memulai pelayanan memenangkan Indonesia itu dimulai waktu dia pergi ke Surabaya, dia melakukan KKR. Saya ingat John Suk selalu mempersembahkan khotbah yang terbaik dalam hidup dia. Dengan cara adalah dia tidak mau menerima penghargaan, mau dikasih bunga dia bisa buang dia. Artinya apa? Bukan berarti dia menolak itu. Artinya dia menjaga hati, tetap rendah hati dia. Saudara, waktu kita di posisi yang sangat puncak, saudara, yang bisa menjaga kita di sana ada sebuah rendah hati. Kenapa? Supaya ketika kita sukses, kita nggak bilang, memang saya bisa begini, memang saya memang terlahir begini. Saudara, kita berkata gini, mencobai engkau supaya kau suatu saat waktu kau berhasil, kau nggak bilang bukan karena kekuatan, bukan karena kekuasaan, tapi karena Tuhan semata. Amin. Nah saudara, di padang gurun itu nggak enak. Ini foto padang gurun waktu bangsa Israel benar-benar lagi jalan. Saya ambil foto ini. Di perjalanan menuju dari Mesir menuju ke Israel. Saudara bisa bayangin di dalam perjalanan seperti ini, saudara, yang saudara lihat cuma debu, pasir. Ini perjalanan paling enak. Dan memang waktu saya ngalamin proses, saya harus menjalani perjalanan seperti ini. Nah, itu kan dibentuk, Tuhan direndahkan hatimu supaya kau siap menerima berkat. Yang kedua adalah di padang gurun, waktu engkau dibangun, di padang gurun, engkau akan dibangun yang namanya daya tahan, ketekunan. Roma 5 ayat 3-4, mari kita baca. Kita baca sama-sama 2-3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, waktu kita mengalami penderitaan, saudara akan mengalami yang namanya ketekunan.
Tuhan bicara apa? Daya tahan di dalam kesusahan. Saudara, saya tahu orang sukses butuh networking yang baik, kemampuan yang baik, skill yang bagus, kompetensi yang bagus. Tapi ada harta satu-satu yang bisa menjadi modal buat kita berhasil. Harta kerendahan hati, harta keteguhan, harta yang namanya daya tahan. Saudara, orang kalau udah punya daya tahan tinggi, saudara, ngalamin apapun juga, saudara, itu nggak akan pernah hancur. Saudara, saya tahu orang mau bangun bisnis butuh aset, tapi aset terbaik dalam hidupmu adalah kerendahan hati dan daya tahan. Kalau orang punya aset kerendahan hati dan daya tahan, saudara boleh udah naik, jatuh lagi 10 kali, bangun lagi. Istilah kita kalau bercanda, gak ada matinya. Saya ngomong sebelah, jadi orang gak ada matinya. Gak ada matinya. Mau dijejek kayak apapun, mau dikerjain orang kayak apapun, bisnis saudara mau di-cut kayak gimana pun, karena saudara percaya hidup saya ada sama Tuhan, dan kekuatan saya di balik salib Kristus. Saya mau dijejek kayak gimana pun, mau dihancurkan kayak gimana pun di bisnis saya, di karir saya percaya saya gak akan jatuh, saya pasti naik lagi. Amin. Justru saya melihat hal ini adalah hal yang membuat saya boleh melihat bahwa Tuhan itu besar dan ajaib di hidup saya. Amin. Saudaranya, untuk kau punya daya tahan, kau bisa mulai apapun dari nol. Sekalipun kau sudah naik, mungkin harus ngalamin di proses jatuh lagi. Okay. Mulai gini, karena Tuhan bangun daya tahan. Nah saudara, kita mau dengar saudara kesaksian salah satu teman kita. Ya saudara, Erik, saya boleh panggil maju. Kesaksiannya sangat belum saudara ngalamin yang Erik alami. Kita belajar dari Erik yang sudah mengalami lebih dulu kan, daripada dari kebakaran, bukan? Kita jadi orang pintar saja ya, jadi orang yang taat dan setia sama Tuhan. Jangan keluar dari proses. Yang terakhir saudara, waktu saudara setia dalam proses, saudara setia menjalani penderitaan saudara. Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Waktu saudara setia pada proses, hal ketiga yang kau akan terima, engkau akan menerima mujizat dan kemuliaan Allah. Banyak orang gak pernah lihat mujizat dan kemuliaan Allah karena mereka keluar dari jalur proses itu. Tapi waktu saudara setia jalan, walaupun gak enak, walaupun saudara gak ngerti, walaupun saudara gak paham kenapa ini mesti terjadi masalah, saudara harus percaya di ujungnya ada kemuliaan dan mujizat. Tidak pernah ada kemuliaan tanpa salib. Firman Tuhan berkata, siapa yang mengikut aku harus pikul salib, sangkal diri pikul salib. Ada sebuah proses yang harus pikul kemuliaan. Dan bagian terindah, saya pikir Erik hari ini mungkin sudah berusaha, sudah keluar dari masa-masa susah. Tapi saudara, pengalaman yang paling indah, ada pengalaman di saat waktu engkau menjalani perjalanan hidupmu, itu seperti sebuah pesawat terbang yang sedang terbang dan mengalami turbulensi dan hampir kandas. Waktu pesawat terbang hidupmu, kehidupanmu mungkin mengores gunung, hampir karam, hampir hancur. Dan tiba-tiba kau lihat tangan Tuhan angkat kembali hidup. Dan kisah yang paling indah ada ketika kau menciptakan kembali pengalaman. Itu lampu pesawatmu hampir penuh. Itu pengalaman paling. Di situ kau akan ingat bahwa Tuhan hadir dalam hidup. Mari kita datang pada Tuhan.
Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara rindu mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus sudah membayar lunas segala dosa kita ketika Dia mati di kayu salib, sehingga yang miskin dijadikan kaya, yang kutuk Tuhan mau kita menerima berkat-berkat Tuhan. Ada banyak orang Kristen hanya sekedar datang ke gereja tetapi tidak mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Beberapa bulan belakangan ini saya berdoa, Tuhan, kenapa Tuhan orang Kristen tidak mengalami hidup yang berkelimpahan? Bukankah Tuhan menjanjikan hidup yang berkelimpahan? Berkelimpahan bukan hanya berbicara kelimpahan materi, tapi kita kelimpahan damai sejahtera, sukacita, kemenangan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang rindu mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, mungkin kau sudah lama jadi orang Kristen tetapi belum mengalami kemenangan hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Ikut di dalam kelas SPK Bapak Ibu Saudara. Minggu depan kita akan ada kelas SPK di tempat ini jam 8.45, hanya 1 jam sampai 9.45. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang, kita rindu kepada Tuhan, kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Coba lihat kanan kirinya, apakah kamu sudah mengalami hidup yang berkemenangan? Jika belum mengalami hidup yang berkemenangan, ikut di dalam kelas SPK yang akan kita adakan minggu depan jam 8.45 sampai 9.45 di tempat ini. Dan juga jangan lupa, ini jangan lupa Bapak Ibu Saudara, tadi saya ingat sekali ketika Eric bersaksi, dia sudah lama jadi orang Kristen, bisa baca Alkitab, tetapi nggak ngerti dengan suara Tuhan. Nah, tanggal 23 minggu depan bagaimana kita akan di training Bapak Ibu Saudara, dilatih bagaimana kita berjalan dalam dimensi supranatural, bagaimana kita belajar mendengar suara Tuhan. Nah, minggu depan jam 12 sampai jam 2 sore di tempat ini kita akan belajar satu pelajaran yang sangat penting, bagaimana kita mendengar suara Tuhan, bukan hanya buat diri kita, tetapi kita menyampaikan pesan Tuhan buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya jadi orang Kristen ke gereja sejak umur 5 tahun. Sampai umur 17 tahun, 12 tahun ada di gereja budak, nggak pernah dengar suara Tuhan. Ya, tapi saya bersyukur sejak saya berjemaat di Abalong Ministry, saya ada kakak rohani ngajarin dengar suara Tuhan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang juga bingung suara Tuhan itu seperti apa sih, hadir Bapak Ibu Saudara minggu depan setelah ibadah raya. Kalau khawatir nanti, aduh jam 12 saya kan udah jam makan siang, jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, disiapkan makan siang ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dapat daftarkan diri Bapak Ibu Saudara kepada Andreas. Boleh Andreas lambai-lambaikan tangan, bangkit berdiri, yang paling tinggi di belakang. Coba bangkit berdiri Andre, nah biar kelihatan ya. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara yang rindu dilatih mendengar suara Tuhan, hadir di dalam training minggu depan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri.